Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita matan takrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini fasal menerangkan tentang wa idza tallaqa imra'atahu wahidatan awis nataini falahu muraja'atuha malam tanqadi iddatuha. Apa dan apabila telah menceraikan siapa zauj, suami, imra'atahu, istrinya. Jadi kalau seorang suami telah menceraikan istrinya wahidatan, sekali, awis nataini, atau dua kali, seperti yang kita bahas kemarin ya, maka falahu muraja'atuha, maka bagi suami hak untuk merujukinya. Jadi suami punya hak untuk merujuki istri. Bahkan kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan para suami itu lebih berhak untuk merujuki istri mereka, istrinya gitu ya. Jadi kalau tolaknya masih talak satu, talak dua, kalau suami ngajak rujuk, istri wajib mau. Istri wajib mau. Tapi memang ada kata-kata di situ iyuridu islaha. Kalau suami memang menghendaki perbaikan. Tapi kalau suami tidak menghendaki perbaikan, istri bisa saja menolak rujuk, tapi harus segera merubah talaknya dalam konteks yang dimaksud, istri menggugat cerai suaminya atau khulu' dalam hal ini. Karena kalau tidak melakukan hal itu secara prinsip, istri masih wajib rujuk kepada suami. Karena status talak satu, talak dua itu sebenarnya masih istrinya sebenarnya. Maka ketika suami minta rujuk, wajib mau. Kalau tidak mau, karena tadi ada indikasi suami tidak mau melakukan perbaikan, maka istri bisa meningkatkan status talaknya
yang tadinya talak biasa dari suami itu dinaikkan statusnya menjadi khulu, yaitu istri mencerai gugat suaminya. Itu seperti itu. Terus kemudian tapi selama itu malam tangqadi iddatuha, selagi masa iddahnya belum habis. Kalau masa iddahnya sudah habis, sudah tidak bisa rujuk. Kalau mau menjadi suami istri lagi, maka harus akad nikah baru dengan akad yang baru. Pernyataan musannif tadi itu liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 228, di mana Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika, dan adapun para suami mereka, para istri, adalah lebih berhak untuk merujui wanita atau istrinya itu fi dzalika, dalam kasus talak raj'i tersebut. Nah, jadi kalau masih talak raj'i, talak 1, talak 2, suami lebih berhak untuk merujui istri. Tapi sebenarnya menarik ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 itu, di dalam pembahasan masalah ini, itu ada pernyataan dari Allah yang berbunyi begini. Pernyataannya begini, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Di ayat ini juga ada pernyataan dari Allah. Di ayat tentang perceraian ini ada ayat dari Allah yang berbunyi tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Sebagian para ulama menjelaskan begini, kalau kewajiban suami kepada istri penuh, maka kewajiban istri pada suami juga penuh. Kalau kewajiban suami kepada istri separuh, maka kewajiban istri pada suami juga separuh. Kalau suami mangkir dari kewajibannya, maka istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Itu ayatnya di situ. Jadi include dalam ayat tentang perceraian ini, di samping menunjukkan tentang power seorang suami yang bisa merujuk istri sewaktu-waktu di dalam koridor tolak raj'i tadi itu, namun ayat ini juga menegaskan tentang adanya walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Tadi saya ulang, kalau kewajiban suami kepada istri penuh, maka kewajiban istri pada suami juga penuh. Kalau kewajiban suami kepada istri separuh, maka kewajiban istri pada suami juga separuh. Kalau suami mangkir dari kewajibannya, maka istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Itu kalau kita merujuk pada informasi dalam ayat 228 dari surah Al-Baqarah itu. Wal muradu birraddi, dan adapun yang dimaksud dengan rad ai ar-raj'atu, maksudnya kembali, rujuk maksudnya. Qala kama qala al-mufassirun, sebagaimana telah berkata siapa para mufassir. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dikarenakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Umar, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Umar? Murhu falyuraji'ha, perintahlah Abdullah bin Umar agar merujui istrinya. Jadi Abdullah bin Umar ini pernah menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Nabi perintahkan rujui istrinya, suruh rujui istrinya, dan nanti baru boleh menceraikan setelah istrinya suci, dan selama masa satu suci tidak boleh disenggamai. Nah, kasus Abdullah bin Umar ini kasus tolak bid'i ya, tolak bid'i. Tolak bid'i itu seorang suami yang menjatuhkan tolak kepada istri dalam keadaan istri sedang haid, atau istri sedang suci tapi terus disenggamai. Dalam masa satu suci, di mana satu suci itu telah terjadi senggama, atau setelah dicerai dia disenggamai dan seterusnya. Itu tolak bid'i namanya itu. Tolak bid'i. Nah, tolak bid'i ini kalau sudah kita bahas kemarin ya, tetap jatuh hukum talaknya
tapi yang bersangkutan itu berdosa. Saya ulang ya, tolak bid'i itu yang menjatuhkan talak itu berdosa, cuman hukum talaknya tetap jatuh. Kecuali menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah dan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Menurut dua beliau ini talaknya tidak jatuh kalau tolak bid'i itu. Jadi tolak bid'i itu hukum talaknya tidak jatuh. Kenapa? Karena mentalak istri dalam keadaan haid atau mentalak istri dalam keadaan suci dan disenggamai itu dianggap tolak bid'i itu tolak yang batil. Nah, sementara sesuatu yang batil itu tidak punya implikasi hukum. Kaidahnya al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batil itu tidak punya implikasi hukum. Tapi ini pendapat dua tokoh ini yang saya tahu ya. Nah, namun 4 madhab yang saya ketahui berpendapat bahwa tolak bid'i itu hukum talaknya tetap jatuh, namun dia berdosa. Kan aslinya kan halal itu, tapi menjadi berdosa gara-gara dikerjakan pada saat haid tadi itu. Maka Nabi menyatakan dalam hadis tersebut bahwa Abdullah bin Umar telah menyelisihi sunnah, telah menyalahi sunnah, menyalahi sunnah, maka hendaklah dia merujui istrinya dan nanti baru menceraikannya setelah istrinya suci kalau dia mau, dan selama masa satu suci itu tidak boleh terjadi senggama, supaya tolaknya tidak menjadi tolak bid'i namanya, tolak yang menyebabkan berdosa bagi suami yang mentalak istrinya dalam situasi itu. Nah, karena talaknya baru satu, maka masih bisa dirujuk. Apa bedanya Ustadz kalau rujuk dengan kalau akad nikah baru? Kalau rujuk itu dalam masa iddah, kembali sebagai suami istri tambah harus akad nikah baru. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, kalau mau kembali sebagai suami istri, dia harus akad nikah baru. Nah, itu harus akad nikah baru kalau sudah habis masa iddahnya. Dan si istri boleh nikah sama laki-laki lain juga kalau habis masa iddahnya itu. Jadi nggak harus dengan suami yang sebelumnya karena sudah habis masa iddahnya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa kana Abdullah, dan adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma talaqa tatliqatan, beliau telah menceraikan istrinya dengan sekali talak. Wa fi riwayatin inda Muslimin, dan satu riwayat menurut Imam Muslim, karena ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza suila an dzalika, apabila ditanya tentang itu, qala li ahadihim, beliau berkata kepada salah seorang di antara mereka yang bertanya, ama in talaqta imra'ataka marratan aw marrataini fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni bihadza ay bi muraja'atiha. Jadi ketahuilah bahwa jika engkau mentalak istrimu sekali atau 2 kali, maka sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW dalam hal ini telah memerintahkan aku untuk merujui istriku dalam tolak raj'i tersebut, yaitu tolak 1 dan tolak 2 itu. Di tolak 1 dan tolak 2 itu seorang suami masih bisa rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru. Warawa Abu Dawud. Kalau kasusnya begini bagaimana Ustadz? Ini kasus misalnya aja ya. Ada suami istri berantem karena satu dan lain hal, akhirnya mereka pisah ranjang. Tapi tidak ada kata talak dari suami, cuman pisah ranjang aja. Ya, jadi mereka pisah ranjang. Dalam waktu sekian waktu, tidak ada kata putus dari pengadilan, juga tidak ada kata cerai dari suami, cuman istri menuntut agar diceraikan gitu aja. Tapi belum ada keputusan dari hakim. Terus setelah sekian bulan berlalu, si suami menemui istrinya misalnya dan tidur sekamar, bahkan terjadi senggama misalnya, ya boleh nggak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena pernikahan itu mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Pernikahan itu nggak bisa putus kecuali ada kata talak dari suami atau ada keputusan dari hakim yang memutus pernikahan tersebut, atau ada pembatal.
Tanpa itu tidak putus, walaupun telah berlalu sekian tahun bahkan misalnya. Jadi walaupun telah berlalu sekian tahun misalnya, itu seperti itu. Nah, di masa Sayyidina Umar, saya kalau tidak salah baca itu, ini ada dalam kitabnya Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau membahas masalah jin. Di masa Sayyidina Umar itu pernah ada kejadian orang diculik oleh bangsa jin selama 4 tahun. Pulang sholat hilang dia. Kalau di kampung dulu di colong wewe gombel tak apa. Jadi ini terjadi di masa Sayyidina Umar, yang cerita Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya tentang masalah jin itu. Jadi pernah di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada seorang bapak-bapak pulang dari masjid, tidak pulang lagi ke rumahnya. Rupanya dia nanti diketahui di belakang hari diculik oleh bangsa jin. Karena suaminya nggak pulang-pulang, beliau lapor kepada hakim pemerintah, dalam hal ini siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa suaminya hilang nggak pulang-pulang. SOP-nya dipanggil, dicari dulu, kasih pasang pengumuman. Akhirnya dinyatakan suaminya tidak ada, nggak jelas di mana rimbanya. Nah, sementara wanita ini kan butuh melangsungkan hidup, termasuk butuh akan adanya pasangan. Maka oleh Sayyidina Umar diputus pernikahannya, oleh negara diputus. Setelah diputus, karena sudah dinyatakan sudah berjanda dan habis masa iddahnya, beliau menikah dengan laki-laki lain. Setelah 4 tahun berlalu, suaminya datang. Suaminya datang. Terus kita akhirnya lapor ke Sayyidina Umar lagi, suaminya itu, karena kejadian pulang kok istrinya sudah punya suami lain itu. Laporlah ke Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, "Lah kamu selama ini kemana aja kok? Kita kasih pengumuman kok enggak pulang-pulang." Orang ini cerita, "Saya pulang sholat Isya diculik oleh bangsa jin. Saya ditahan oleh bangsa jin itu. Saya tidak tahu berapa lama saya ditahan, sampai satu saat itu jin kafir kita yang menahan itu. Sampai satu saat kata orang ini, jin kafir ini diserang oleh jin muslim dan menang jin muslim itu. Terus kemudian dia melihat ada tawanan manusia saya termasuk di dalamnya. Kata jin muslim itu, bebaskan, kasihan ini, bebaskan. Akhirnya saya bisa pulang setelah 4 tahun ditahan oleh jin kafir." Itu ada dalam kitabnya Ibnu Taimiyah ketika menceritakan tentang kejadian di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi ya wallahu alam bisawab. Jadi kalau begitu berarti putus. Kenapa? Karena negara sudah memutus. Tapi andaikan negara tidak memutus, wah itu kalau negara tidak memutus itu masih sebagai suami istri itu. Walaupun telah berpisah berapa? 4 tahun lebih bahkan. Makanya kalau untuk memutus pernikahan harus ada kata putus dari suami, talak namanya, atau ada kata putus dari pengadilan, atau ada pembatal. Itu seperti itu. Lanjut. Pembatal contohnya murtad, keluar dari Islam, naudzubillahi minasyarri dzalik. Terus kemudian Warwa Abu Dawud dan riwayat Imam Abi Dawud an Umar bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqu Hafsata. Beliau pernah mentalak Hafsah radhiyallahu anha, summa raja'aha, kemudian beliau merujuk Siti Hafsah radhiyallahu anha. Kalau Nabi pas mentalak Siti Hafsah radhiyallahu anha itu gara-gara ada satu kejadian yang harusnya dirahasiakan. Rupanya Siti Hafsah radhiyallahu anha itu tidak bisa menahan diri sehingga terjadi gonjang-ganjing di dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi mengambil keputusan secara baik-baik, bicara kepada Siti Hafsah radhiyallahu anha, kata beliau, "Kamu saya cerai ya." Akhirnya ayo dipulangkan. Akhirnya diceraikan Siti Hafsah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipulangkan ke orang tuanya secara baik-baik. Cerai kok masih bareng Ustaz? Karena masih talak 1. Kalau talak 1 itu bareng masih enggak apa-apa. Pegangan tangan juga masih nggak apa-apa, kan baru talak 1 soalnya. Karena andai kan nyesel balik rujuk ya langsung jadi suami istri lagi. Dan status istri yang ditolak rujuk itu masih istrinya sebenarnya. Makanya yang paling berhak merujuk adalah suaminya dalam hal ini. Begitu sampai di dalamnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, ngerti Rasulullah memulangkan Siti Hafsah radhiyallahu anha itu untuk dicerai.
Sayyidina Umar marah itu. Marah hampir mau dipukul itu Siti Hafsah radhiyallahu anha itu. Karena kalau ada kasus dengan Nabi tidak mungkin Nabi yang salah. Yang salah mesti putrinya. Begitu mau dipukul, Nabi kan belain istrinya. Au kama qol, kata Nabi, loh ini anakmu aku pulangkan untuk kamu lindungi kok malah kamu pukul. Udah nggak jadi cerai, kita pulang lagi. Akhirnya nggak jadi cerai, pulang lagi. Karena hampir mau dipukul oleh ayahnya. Loh ini anakmu aku pulangkan untuk aku ceraikan secara baik-baik. Saya serahkan kepada kamu untuk dilindungi kok malah mau dipukul. Akhirnya udah nggak jadi, kita pulang aja, nggak jadi cerai. Akhirnya rujuk, nggak jadi cerai. Dan itu harus pernah terjadi pada Nabi, supaya kalau umat yang mengalami yang sama ada solusinya, ada contohnya. Ya, Nabi pernah begitu dengan Siti Hafsah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Dan rumah tangga Nabi itu bukan tidak ada masalah, ada gejolak juga sama. Piring dibanting itu di rumah tangga Nabi itu juga ada. Ketika Nabi menerima tamu di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba Ummu Salamah radhiyallahu anha ngirim kue. Karena si Ummu Salamah itu pintar masak, dikirim kue. Siti Aisyah cemburu, dibanting depan para sahabat itu. Apa kata Nabi? Ibu kalian sedang cemburu, kata Nabi. Lempar-lemparan kue di depan Nabi terjadi antara Siti Saudah radhiyallahu anha dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Siti Saudah radhiyallahu anha di pangkuannya Rasulullah tidur. Nah, Siti Aisyah datang menawarkan kue supaya Nabi tidak dipangku lagi oleh Siti Saudah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, Saudah ini ada kue, ayo kita makan bareng. Enggak, terima kasih. Siti Saudah lagi menikmati bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Saudah kuenya enak loh. Enggak, terima kasih. Enak loh. Dilempar kuenya akhirnya. Dilempar balik, lempar-lemparan kue itu. Dan Nabi mendiamkan. Karena itu semua cemburu. Cemburunya seorang istri karena memang mencintai suaminya, dan itu biasa. Nah, tapi pada akhirnya rumah tangga Nabi itu mengalami mi'raj cinta ya. Jadi yang di awal-awal pernikahan para istri Nabi itu yang mulia, ini orang-orang yang mulia semua ini radhiyallahu anhun. Ini adalah orang-orang yang saat itu mungkin cintanya masih mawaddah. Tapi nanti begitu di level menjelang wafatnya Nabi itu sudah tidak lagi sekedar mawaddah tapi juga rahmah. Sehingga tentramlah kehidupan rumah tangga beliau itu, karena pengertian sakinah itu adalah ketenangan setelah adanya gejolak. Dan setiap masalah dalam rumah tangga Nabi itu tidak ada yang berlarut-larut, semuanya cepat selesai. Karena adalah hakimnya Allah, hakimnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in qadat, maka apabila telah habis apa iddatuha atau telah selesai apa iddatu iddahnya si istri, maka halalahu nikahwa, maka halal bagi suami yang sebelumnya itu untuk menikahinya, tapi dengan biaqdin jadidin, dengan akad yang baru. Itu kalau enggak keduluan orang lain. Kalau keduluan orang lain ya bejone wong liya itu, karena dia berhak untuk nikah dengan laki-laki lain. Itu seperti itu. Wa takunu ma'ahu ala ma baqiya minat thalaq, dan adalah bersama suami, dan adalah si wanita itu bersama dengan suaminya yang sebelumnya telah menceraikannya dan menikah lagi itu, ma baqiya minat thalaq, apa yang tersisa dari talak. Jadi tabungan talaknya enggak hilang loh ya. Jadi masa iddah habis, akad nikah baru, talak satu yang sudah diucapkan itu tetap enggak bisa hilang, itu tetap punya talak satu itu. Nanti kalau berantem lagi keluar kata talak 2 itu. Kalau keluar kata talak lagi berarti 2 itu. Kalau berantem lagi keluar kata talak 3 sudah. Itu talak bain kubro itu. Nah, kapan hari itu saya dapat kabar ada seseorang yang oleh istrinya itu ditawari, "Mas, kamu pilih aku atau pilih dia?" Gitu. Jadi kamu pilih aku atau pilih dia? Dia itu maksudnya istri mudanya. Nah, jadi kalau kamu pilih aku, ceraikan dia. Nah, terus kata si suaminya, ya udah saya ceraikan dia. Saya pilih kamu, kata si suaminya itu. Terus kemarin dikonsultasikan kepada seorang ustadz. Awalnya si ustadz ini mengatakan itu cerai, berarti karena sudah ngomong cerai.
Betul nggak tahu gimana ceritanya, si suami ini berdalih itu dipaksa, terus diputuskan oleh sang ustadz itu bahwa itu nggak cerai. Terus ditanyakan ke saya kan akhirnya. Sebentar, gimana tadi contoh kasusnya, saya bilang itu. Contoh kasusnya gimana tadi? Ya, yang bersangkutan ditawari oleh istrinya, pilih saya atau pilih dia. Ya udah saya pilih kamu, kata suaminya itu. Saya ceraikan yang sana, katanya. Oh, itu bukan mukroh. Si suami berdalih itu dipaksa, karena kalau dipaksa berarti kan tidak sah talaknya. Loh, itu bukan dipaksa itu. Anda diberi pilihan, Anda sudah memilih itu. Kan itu pilihan, pilih saya apa dia. Jadi saya pilih kamu, saya ceraikan sana. Loh, berarti kan pilihan itu. Itu ikhtiari, bukan doruri itu. Itu bukan mukroh itu. Lagi pula kalau kita buka di syarahnya, maksudnya dipaksa itu kalau enggak diceraikan dibunuh atau dipentung atau pokoknya membahayakan lah, itu baru namanya tidak sah talaknya karena dipaksa. Loh, ini pilihan nih, ikhtiari. Kalau pilihan berarti bebas. Nah kalau gitu jatuh talaknya sebenarnya. Kalau nanya ke saya tadi, tapi karena nggak nanya ke saya, cuma sampaikan ke saya persoalannya itu, jawaban saya begitu. Jadi yang nanya itu orang lain, tapi dari ustadz yang sebelumnya dinyatakan tidak talak karena alasannya mukroh itu. Kalau sependek yang saya tahu itu bukan mukroh, itu bukan daruri, bukan terpaksa itu. Wong itu ikhtiari, itu pilihan. Kalau ikhtiari berarti tetap jatuh talaknya itu. Itu hati-hati. Makanya non saya para suami itu hati-hati dengan kata talak. Nah, kecuali dia menggunakan bahasa kiasan, namanya kinayah. Kinayah itu misalnya, ya udah saya pilih kamu, nggak pilih sana, misalnya gitu. Itu kan masih kinayah. Kalau kinayah itu bisa berarti talak, bisa berarti tidak, tergantung niat dia mengatakan itu apa gitu. Ngoten, itu diantaranya itu. Ya, intinya suami itu hati-hatilah, jangan sampai gampang mengatakan kata apa tadi? Talak. Karena kalau kata talak itu diucapkan oleh suami, ngerinya hukum talaknya jatuh. Karena termasuk 3 hal yang benerannya jadi beneran, main-mainnya jadi beneran adalah nikah, tolak, dan rujuk. Beda dengan istri. Kalau istri mbok ngomong talak sama suami 1000 kali nggak ngefek itu. Mas, ceraikan aku. Cerai, nggak ngaruh itu. Walaupun istri teriak 1000 kali cerai nggak ngaruh itu. Itu seperti itu. Tapi kalau suami bisa ngaruh itu. Makanya suami dalam bertengkar sehebat apapun jangan gampang mengatakan cerai. Talak, cerai, hati-hati itu. Ngerinya nanti jatuh hukum talaknya itu. Itu seperti itu. Fa in talaqaha salasan, maka apabila si suami tadi telah menceraikan istrinya 3 kali, berarti namanya tolak bain kubro namanya. Lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsati syara'ita. Maka si wanita itu tidak halal bagi suami tadi kecuali setelah adanya 5 syarat. Jadi bisa halal si istri itu bagi suami yang telah menceraikan 3 itu, tapi 5 syaratnya. Setelah ada 5 syarat ini, setelah ada 5 kejadian ini, apa itu? Yang pertama, inqidha'u iddatiha minhu. Pertama harus habis dulu masa iddahnya dari suami yang pertama yang telah menceraikannya itu dengan talak 3. Berapa masa iddahnya kemarin? 3 kali masa suci. Nah, quru itu dalam mazhab Syafi'i masa suci di antara 2 haid. Jadi kalau diceraikan dalam masa suci, begitu haid 1 quru lewat. Haid terus suci, haid 2 quru terlewati. Suci, haid, habis masa iddahnya sudah habis. Kalau orang menopause 3 bulan. Nah, ada di surat tolak itu. Kalau menopause 3 bulan masa iddahnya. Ngatan nggih? Pertama habis masa iddahnya. Kemudian yang kedua, wa tazwijuha bi ghairihi. Setelah habis masa iddahnya, si istri tadi harus menikah dengan laki-laki lain. Harus menikah dengan laki-laki lain, bukan dengan laki-laki yang suami yang sebelumnya. Harus nikah dengan laki-laki lain. Kemudian yang ketiga, wa dukhuluhu biha wa isabatuha. Ya, yang kedua, harus si suami yang baru itu harus menyenggamai si istri yang ditalak 3 oleh suaminya itu.
Kalau belum disenggamai tidak boleh, harus disenggamai. Jadi tidak hanya menikah dengan laki-laki yang kedua atau laki-laki yang lain, tapi harus disenggamai laki-laki yang kedua itu. Wajib dientup, wajib itu harus disengat, harus. Kalau nggak disengat nggak sah. Aiwatuha, maksudnya harus disenggamai wanita itu. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairuhu fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah. Maka apabila suami tadi menceraikan istrinya, ini dalam konteks talak setelah talak 2, yaitu talak 3, maka fala tahillu lahu, maka istrinya tadi enggak halal bagi suami tadi min ba'du, setelah talak 3 tadi, hatta tankiha zawjan ghairuhu, hingga si istri itu menikah dengan suami lain. Fa in talaqaha, maka apabila suami yang kedua tadi telah menceraikan suami yang kedua tadi telah menceraikan istrinya, jadi suami yang kedua telah menceraikan istrinya ini, fala junaha 'alaihima ayyataraja'a in dhanna yuqima hududallah, maka boleh si suami yang pertama tadi rujuk kembali sebagai suami istri dengan istrinya tadi setelah diceraikan oleh suami yang kedua, tapi setelah habis masa iddahnya. Kalau nyewa orang boleh Ustaz, bayar orang, namanya muhalil. Ayo kamu tak bayar nikahi mantan istriku seminggu aja ya, nanti ceraikan. Disengatnya sekali aja, jangan bolak-balik misalnya gitu. Boleh nggak gitu? Tidak boleh. Di Bulughul Maram ada hadis yang berbunyi, la'anallahu dawaqina wa dawaqat. Allah melaknati laki-laki dan perempuan yang nikahnya hanya untuk mencicip-cicipi saja. Dilaknat, berarti dosa besar. Nikahnya sah enggak? Kalau syarat hukum terpenuhi ya sah nikahnya. Zina enggak zina. Cuma dilaknat. Dilaknat itu maksudnya ya dosa besar itu aja. Tapi tidak zina. Itu. Makanya nikah ya enggak usah niat, enggak usah pakai ngomong seminggu aja. Ya dah niat wah. Adapun kok cocok ya terus, enggak cocok ya uang kembali. Oh, lanjut. Makanya hati-hati ya, jangan sampai gampang mengatakan talak, karena kalau udah talak 3 bahaya. Istri nggak bisa kembali kepada suaminya kecuali nikah dengan laki-laki lain. Itu seperti itu. Wabainunatuha minhu, dan kemudian habis masa iddahnya dari suami yang kedua, waqidau iddatiha minhu. Wabainunatuha minhu, maksudnya ini uqdatin nikahiha. Jadi putusnya akad nikah si istri tadi dengan suami yang kedua, itu entah dengan talak atau dengan fasa atau dengan mati. Yang terakhir waqidau iddatiha minhu, dan habisnya masa iddahnya si istri dari suami yang kedua tadi, itu baru dia boleh nikah dengan suami yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalahnya boleh. Yang kemarin yang Pak Haji tanyakan itu berkaitan dengan orang tua dari pihak istri mengajukan perceraian kepada pengadilan dan akhirnya diputus cerai itu. Saya ulang ya, kalau ada alasan hukumnya kemarin kan tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada alasan hukum, maksudnya memang dasar orang tua istri sentimen kepada mantunya, padahal semua baik-baik saja. Ngerinya itu masuk dalam kategori takhbib. Takhbib itu berbuat sesuatu yang menjadikan seorang suami istri itu bertikai apalagi hingga bercerai. Itu ancamannya berat dari Nabi itu. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi, yang merusak hubungan antara suami dengan istrinya, antara tuan dengan budaknya. Itu ancamannya berat, tidak diaku. Takutnya ngerinya ya, kata Nabi, tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Tapi kalau memang ada alasan hukum, boleh, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan kalau ada. Nggih, monggo Pak Haji. Masalah nikah siri dengan Nikah mut'ah. Bagaimana, adakah hukum tolaknya? Terima kasih. Kalau nikah siri ini terlepas undang-undang terbaru yang katanya masuk dalam kategori pidana ya. Terlepas dari itu ya. Kalau nikah siri itu talaknya ada Pak Haji.
tolaknya ada. Cuman kadang yang ngeselin itu kalau suaminya itu nakal. Jadi mentalak istrinya tidak, menafkahi juga tidak. Jadi dibuat istri itu terkatung-katung. Status hukumnya itu nggak jelas. Nah, saya sering menyarankan kepada para wanita terutama yang akan melakukan nikah siri saat itu. Saya bilang, tolong dibuat taklik talak. Taklik talak itu yang kita bahas kemarin, itu akan menjadi jatuh kalau syarat yang dikaitkan dalam taklik talak itu terpenuhi. Saya bilang terserah mau nafkah atau terpisah. Kalau terpisah itu misalnya ngomong gini suaminya, pokoknya kalau selama 2 tahun berturut-turut, kelamaan 2 tahun ya, selama 4 bulan atau 6 bulan berturut-turut tidak ada kabar dari saya, menghilanglah. Apalagi nggak ada nafkah lahir maupun batin, maka jatuhlah talak saya 1 padamu. Itu dibuat begitu. Nah, itu nanti kalau suaminya balelo kayak gitu itu, begitu suami tidak menafkahi selama 6 bulan yang diucapkan dalam taklik talak itu, dan atau kemudian yang bersangkutan memang menghilang selama 6 bulan tanpa ada kabar, maka di per 6 bulan di mana yang sang suami mengkaitkan talaknya dengan kejadian itu, seketika itu hukum talaknya jatuh 1, Pak Haji. Itu udah kita bahas kemarin di bab tentang taklik talak, Pak Haji. Itu saran saya ya, kalau ada yang melakukan pernikahan yang sifatnya tidak resmi itu saran saya dibuat taklik talak, supaya kalau ada suami balelo itu status talaknya nanti jelas diper ketika suami itu menghilang tadi itu. Kemudian yang kedua, kalau nikah mut'ah, nah nikah mut'ah itu Pak Haji, karena namanya juga mut'ah, kontrak, otomatis Pak Haji, begitu kontraknya habis diper itu juga cerai Pak Haji. Cuma nikah mut'ah ini kalau dalam paham ahlu sunnah tidak boleh. Nikah mut'ah ini nggak boleh Pak Haji. Ini adanya di Syiah. Kalau di ahlu sunnah tidak boleh, nikah mut'ah itu tidak boleh. Karena nikah mut'ah ini nanti pernah dibolehkan di masa Nabi dulu dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi pada akhirnya dilarang atau diharamkan sampai pada hari kiamat. Jadi yang sependek yang saya pahami, umumnya ulama ahlu sunnah itu melarang pernikahan secara mut'ah. Namun dalam prakteknya yang saya tahu itu ada dalam kalangan orang-orang Syiah yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Konon saya pernah dengar beberapa ceramah seorang ustadz yang ada beberapa mahasiswi di perguruan tinggi tertentu di wilayah tertentu, padahal mereka berjilbab rapat jilbabnya, tapi ternyata kena penyakit kelamin. Nah, begitu diusut ternyata dia berpaham yang dimaksud tadi itu, terus kemudian melakukan praktek nikah mut'ah. Itu karena dalam konteks sekarang kalau itu dilakukan kan mirip seperti pelacuran, mirip seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngatan nggih Pak Haji. Cukup dulu? Cukup. Ada lagi? Kadang nggih cukup nggih? Baik, kalau enggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.